Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon perhatian, acara sidang sesaat lagi akan kita mulai. Sidang terbuka promosi doktor hari ini diselenggarakan bagi 1. Promovenda atas nama Iis Farida Zain. 2. Promovendus atas nama Aang Abdullah Zain. Sidang terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Nusantara, yaitu Profesor Dr. Endang Komara, MSI, selaku Ketua Sidang. Tim promotor terdiri dari Profesor Dr. Haji Hanafiah, MMPD, sebagai Ketua Tim Promotor. Dr. Haji Supyan Sauri, MMPD, sebagai Co-Promotor. Dr. Abdul Holik sebagai Anggota Promotor. Penguji dalam Profesor Dr. Haji Iim Wasliman, MPD, MSI, sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Penguji luar, Profesor Dr. Haji Cece Rahmat, MPD, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Kedua, Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri, MPD, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Opening ceremony terdiri dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prosesi sidang terbuka terdiri dari pembukaan oleh Ketua Sidang, pembacaan pertanggungjawaban akademik oleh promotor, ekspos, tanya jawab oleh tim penguji dan tim promotor. Closing ceremony terdiri dari judisium, ucapan selamat, dan doa penutup. Hadirin yang berbahagia, Ketua Sidang, tim promotor, tim penguji, dan promovendus memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor bagi Saudari Iis Parida Zen. Saya buka. Saudara Promovenda, dipersilahkan menempati podium yang telah disediakan. Promovenda Iis Parida Zen, apakah saudari siap untuk mengikuti ujian sidang pada hari ini? Siap. Setelah kami membaca surat permohonan saudari untuk melakukan sidang promosi doktor, dan setelah kami meneliti persyaratannya, maka dipandang bahwa sidang promosi doktor pada hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, dengan judul disertasi Manajemen Penguatan Pendidikan Akhlak Mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi. Studi kasus di SMP Kabupaten Sukabumi, maka sidang dapat dilaksanakan. Sebelum saudari melakukan presentasi disertasi, kami persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi Promovenda. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah, MMPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Profesor Dr. Nang Komara sebagai Rektor Unif sekaligus sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Im Wasliman sebagai Direktur Pascasarjana Unif sekaligus sebagai penguji dalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Cece Rahmat sebagai guru besar di UPI dan sekaligus sebagai penguji luar, dan beliau adalah turunan dari Jampang Kulon. Jadi baringaheun disuatkeun orang Jampang. Ya. Sakaruhun ya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Ujun Supian Sauri sebagai co-promotor dan Bapak Dr. Abdul Holik sebagai anggota. Izinkanlah saya untuk membacakan pernyataan pendahuluan atau pertanggungan akademik bagi Promovenda. Pimpinan sidang, tim oponen, ahli, dan representasi guru besar Universitas Islam Nusantara yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Iis Parida Zen yang terdiri dari satu Profesor Dr. Hanafiah MPD sebagai ketua tim promotor, kemudian yang kedua Dr. HR Sofian Sori sebagai co-promotor, 3 Dr. Abdul Holik sebagai anggota, 4 Profesor Dr. Haji Im Wasliman sebagai penguji dalam, 5 Profesor Dr. Cece Rahmat sebagai penguji luar. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudari Promovenda. Saudari Promovenda, sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang telah saudari kerjakan. Menurut kami, saudari sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudari telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan riset,
penelaahan naskah disertasi dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudari terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus dilahirkan di Sukabumi tanggal 21 Juni 1986. Jadi baru 37 tahun ya Neng ya. Ya. Anak ketiga dari 6 bersaudara, pasangan Nurdin MPD dan dikaruniai 3 orang putra putri, Hajah Ratu Naili, Nur Ajijah, Jela, Ratna, Ratu Hisni Nur Fadilah Jain, dan Ratu Nuspi Pinikmah Nur Mardiyah Jain. Riwayat pendidikan 1 S1 program studi pendidikan agama Islam, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Surlalaya, lulus tahun 2008. 2 pendidikan S2 program administrasi pendidikan Universitas Pakuan Bogor, lulus tahun 2018. 3 program doktor ilmu pendidikan diselesaikan pada tahun 2024 di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Riwayat pekerjaan 1 guru profesional bahasa Inggris dan bahasa Arab tahun 2004, 2 kepala SMP Ajainiyah sejak tahun 2012, 3 guru profesional FPAI di SMPN Cimanggu pada tahun 2011, 4 pembina Yayasan Ajainiyah Al-Mubarakah, 5 pelatih daerah untuk guru PAI Kabupaten Sukabumi, kemudian yang ke-6 penanggung jawab bidang akademik MGMP PAI SMP Kabupaten Sukabumi. Yang ke-7 Sekretaris Ibu Bela Sukabumi Raya, 8 pengurus MUI Kabupaten Sukabumi, 9 pengurus ICMI Kabupaten Sukabumi, 10 koordinator program sekolah berbasis pesantren se-Indonesia. Selanjutnya kami serahkan saudari Prompenda kepada sidang promosi doktor. Universitas Islam Nusantara berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Prompenda serta kelayakan Prompenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Islam Nusantara. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah MMPD yang telah membacakan pertanggungjawaban akademik mengenai disertasi Promovenda. Kami persilahkan Promovenda untuk mengadakan presentasi ringkas disertasi berupa poin-poin utama selama 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenankan saya Iis Farida Zain untuk mempresentasikan disertasi saya, Manajemen Penguatan Pendidikan Akhlak Mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi, studi kasus di SMP Kabupaten Sukabumi. Sidang tim pembimbing yaitu dan penguji yaitu yang pertama Profesor Dr. Hanafiah MMPD promotor sebagai promotor, lalu Dr. Haji Raden Supyan Sauri MMPD sebagai kopromotor, Dr. Abdul Khalik MMPD sebagai anggota promotor, Profesor Dr. Haji Iim Wasliman MPD MSI sebagai penguji dalam, Profesor Dr. Cece Rahmat MPD sebagai penguji luar yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Latar belakang
Pendidikan akhlak yang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan yang menjadikan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Kebutuhan untuk mengatasi masalah akhlak atau dekadensi moral seperti siswa kurang disiplin, kurang beretika kepada guru, tawuran, dan melanggar peraturan sekolah yang selama ini sering terjadi dan belakangan ini sering terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri saya pribadi dan membuat saya untuk tertarik dan sangat merasa penting untuk melaksanakan penelitian ini. Proses penguatan dengan pembiasaan akhlak mulia yang diintegrasikan dengan P5. Rumusan masalah. Raw inputnya adalah siswa. Prosesnya adalah manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia yang di dalamnya ada planning, organizing, actuating, controlling, kendala dan solusi. Lalu instrumental inputnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Program Pendidikan Karakter Kemendikbud nomor 12 tahun 2024, Perbub nomor 33 tahun 2008 tentang pembiasaan akhlak mulia. Lalu environmental inputnya adalah masyarakat, stakeholder, komite sekolah, orang tua, wali, dan output yang diinginkan adalah kecerdasan spiritual siswa meningkat. Lalu outcome yang diinginkan adalah siswa SMP yang uswatun hasanah. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan umum untuk mendeskripsikan dan menganalisa manajemen pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi. Tujuan khususnya untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, masalah dan solusi dari penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, masalah dan solusi penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP. Kajian pustakanya, landasan filosofis. Menurut Maslow 1908-1970, filsafat humanisme merupakan filsafat yang menekankan pada nilai dan kedudukan manusia serta menjadikan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Next, punten. Relevansi tentang filsafat humanisme dengan penguatan pendidikan akhlak mulia adalah tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu. Oleh karena itu penting membentuk kebiasaan baik sehingga kecerdasan spiritualnya teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan sistem nilai, nilai-nilai yang dirujuk sebagai landasan peneliti. Penelitian ini adalah yang diusulkan oleh Profesor Ahmad Sanusi tahun 2017 tentang teologis, logik rasional, etik hukum, estetika, fisik fisiologis, dan teleologik. Lalu manajemen menurut George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pendidikan akhlak mulia menurut Abudin Natah, pendidikan akhlak mulia adalah proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia ke dalam diri peserta didik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam pola pikir, mindset, ucapan dan perbuatan serta interaksinya dengan Allah, manusia dengan berbagai setara sosial, fungsi dan perannya serta lingkungannya. Kecerdasan spiritual menurut Ari Ginanjar Agustian mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita. Prosedur penelitian, pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji validitas data, triangulasi, kredibilitas, dependibilitas, konfirmabilitas, dan transferibilitas.
Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, pengawas, kepala sekolah, dan guru dan siswa. Observasi dilakukan di 2 sekolah, yaitu SMP Azainia dan SMP Al-Umana. Studi dokumentasi berupa dokumen kurikulum sekolah, dokumen program penguatan pendidikan akhlak mulia, dokumen penilaian, dokumen kecerdasan spiritual, dokumen modul proyek, dan dokumen evaluasi program. Hasil penelitian: perencanaan, rapat, SOP, penyusunan program pendidikan akhlak mulia, penyusunan metode. Lalu langkah pengorganisasian berupa pembentukan pengurus OSPAS atau pengurus OSIS, pembentukan wali kamar, program kerja wali kamar dan OSIS. Pelaksanaan, di dalamnya ada pengembangan materi pembelajaran, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sekolah dengan materi kepesantrenan. Program wali kamar dan 10 pembiasaan akhlak mulia yang dipadukan dengan P5. Adanya bimbingan proses, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Langkah pengawasan meliputi rapat rutin dan rapat insidentil kepesantrenan, penilaian lapangan, penilaian guru, penilaian siswa. Kendala yang dihadapi yaitu aspek guru dan pengurus, aspek siswa dan aspek budaya. Begitu pula dengan solusi pelatihan, pengembangan keterampilan, pengawasan dan pemantauan yang meliputi aspek guru, aspek siswa, dan aspek budaya. Kesimpulan, manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia pada SMP Al-Umana dan SMP Azainia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dari George R. Terry dan dilandasi dengan sistem nilai dari Sanusi, sehingga telah meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Namun masih terdapat kendala dan belum optimal pada pendidikan akhlak mulia. Perencanaan penguatan pendidikan akhlak mulia meliputi meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Kabupaten Sukabumi dengan 10 pembiasaan akhlak mulia. Memberitahu apa saja itu 10 pembiasaan akhlak mulia itu, kemudian menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Lalu dalam pengorganisasian, di sini juga adanya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa itu adanya dilakukan secara baik melalui pembentukan wali kamar dan OSPAS, dalam hal ini OSIS dalam sekolahnya. Namun masih ditemukan hal yang belum optimal, masih diperlukan pengorganisasian yang lebih baik lagi. Lalu pelaksanaan penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi sudah cukup terlaksana dengan baik, terdiri atas 10 pembiasaan akhlak mulia yang terintegrasi dengan P5 dari kurikulum Merdeka. Pengawasan penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP Kabupaten Sukabumi dengan beberapa macam, diantaranya evaluasi perkembangan sikap spiritual siswa dengan melibatkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang kokoh dan berintegritas. Lalu model hipotetik dan novelty. Raw input seperti tadi disebutkan bahwa raw inputnya adalah siswa, lalu kecerdasan spiritual ini meningkat dari before ke after dengan melaksanakan apa? Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, ada instrumental input, ada environmental input, ada kendala dan ada solusi. Outcome yang diinginkan adalah siswa SMP yang uswatun hasanah. Novelty, kebaruan dalam penelitian ini adalah 10 pembiasaan akhlak mulia yang tadinya 10 poin menjadi 11 dengan tambahan 1 pembiasaan, yaitu mendapatkan uswatun hasanah. Menurut saya, siswa sebagai fitrahnya sebagai manusia, dia akan mengikuti apapun yang dia lihat. Maka diwajibkan, diharapkan siswa ini mendapatkan uswatun hasanah dari guru, dari orang tua, lingkungan sekitar, dan terutama dari netizen. Begitu. Lalu dengan begitu menjadi 11 poin yang harus diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada dimensi pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Rekomendasi dari penelitian ini saya rekomendasikan untuk bagi Dinas Pendidikan, Merdeka Berakhlak Mulia ini dapat menekan kenakalan remaja di daerahnya. Bagi sekolah, bisa untuk program Merdeka Berakhlak Mulia ini dapat meningkatkan prestasi sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan positif siswa dan menekan kenakalan siswa. Bagi guru, Merdeka Berakhlak Mulia ini dapat menjadi treatment before dalam mencegah kenakalan siswa. Lalu bagi siswa, Merdeka Berakhlak Mulia ini dapat mengantarkan siswa menjadi uswatun hasanah.
Next. Saya juga ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UNINUS, Universitas Islam Nusantara, yang sudah merubah labelnya menjadi 9 bintang NU. Tepuk tangan untuk UNINUS. 9 bintang NU ini wa min ma'ani al-anjumil nahdiyah menurut Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Yang pertama adalah salafiyah, khalafiyah, hikmah, thariqah, thaqafah, iktisadiyah, tarbiyah, harokah, siasah. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi manusia yang the man of the 9 dimension sebagaimana beliau contohkan kepada kita semua. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Promovenda yang telah menyampaikan presentasi disertasi saudara. Mau minum dulu? Mangga. Baik. Siap. Selanjutnya saya mengundang kepada tim penguji dan tim promotor untuk mengajukan pertanyaan, bantahan, dan sanggahan terhadap disertasi Promovenda. Waktu dari masing-masing penguji 7 menit. Sebagai takdim saja dipersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Cece Rahmat MPD untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Endang Komar MSI sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Iim Wasliman MPD sebagai penguji dalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Haji R. Sopyan Sauri MMPD. Dan terakhir yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik MMPD. Izinkan saya sebagai penguji yang pertama. Selamat buat Ibu Iis dan selamat Iis Parida, dan selamat juga kepada para kiai, para ustadz, para santri yang hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan yang pertama, apa akhlak mulia itu, Ibu? Siap. Izin menjawab. Akhlak adalah jamak dari khulqun. Menurut Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab, khulqun adalah hal yang dilaksanakan tanpa berpikir panjang. Maka akhlak mulia adalah hal yang dilakukan tanpa berpikir panjang yang masuk kepada hal yang mulia. Begitu Bapak. Baik. Yang kedua, mengapa akhlak mulia perlu penguatan di Sukabumi, Ibu? Betul. Izin menjawab Bapak. Akhlak mulia perlu penguatan di Kabupaten Sukabumi karena pertama saya sebagai seorang ibu. Saya punya anak. Dan juga selain mendidik anak saya sendiri, saya mendidik anak didik, yaitu siswa-siswa di SMP Azainia. Juga saya menjadi salah satu kepala sekolah dan ikut aktif dalam MKKS Kabupaten. Melihat hal-hal yang terjadi Bapak. Terjadinya ada korban jiwa dari siswa yang korban duel Bapak. Jadi di sekolah itu dia duel dengan alumni dari sekolah tersebut. Dan ini terjadi beberapa kali, ada tawuran juga. Dan juga sampai tawuran ini tawuran anak perempuan usia SMP. Dengan alasan tawurannya adalah parbut kabogoh Bapak. Dan ini hal yang klasik, tetapi karena pada saat ini dilakukan, jadi tawurannya itu live streaming di Instagram.
dan ini ditonton oleh banyak orang. Sampai kepada perempuan tawuran gara-gara kabogoh. Manawi begitu Bapak. Luar biasa ini. Tawuran marabutkeun kabogoh. Nah, Asa pernah ngalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, juga para yang Ibu Iis ya. Kalaulah para siswa memiliki akhlak mulia, maka tidak akan terjadi kenakalan remaja seperti tawuran, ya, bullying dan sebagainya, tidak akan terjadi. Jadi penelitian ini luar biasa Ibu. hatur nuhun Bapak. Berguna bagi para remaja, para guru dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kalau udah beres doktor ya, Siap. dibuat bukunya. Siap Karena Bapak. masyarakat menunggu ini, termasuk orang tua. Mohon. Manawi izin untuk Menunggu orang tua itu bagaimana mendidik anak yang lebih baik. garis Bapak. Pendidikan yang pertama dan utama adanya di orang tua, yaitu di rumah begitu. Oleh karena ini sangat penting buku itu ya. Saya juga perlu ini buat cucu. Alhamdulillah sementara ini baru dibukukan dari SMP Azainia, judulnya Merdeka Berakhlak Mulia Bapak. Luar biasa ini. Baik, ini tentu dalam suatu penelitian ada temuan-temuan Non, ya mohon. yang tidak dimiliki oleh peneliti-peneliti yang lain. Harus. Ini disebut novelty gitu. Mohon. Coba kemukakan novelty-nya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk novelty ini, alhamdulillah sejarahnya adalah Kabupaten Sukabumi sudah melaksanakan penegakan syariat Islam pada tahun 2002. Alhamdulillah juga Kabupaten Sukabumi dari Bupati mengadakan Permendikbud nomor 33 tahun 2008 tentang 10 pembiasan akhlak mulia untuk sekolah. Tetapi dengan majunya masa begitu ya dan waktu, banyak kepala sekolah yang sudah pensiun, ada juga kepala sekolah yang baru yang belum memahami secara jelas apa itu perbub itu. Namun banyak yang salah paham dan banyak yang bahkan salah memahami ini dengan perbub yang lain. Maka saya meneliti ini, kekeh untuk mempertahankan judul ini karena nanti rekomendasinya berupa namanya adalah Merdeka Berakhlak Mulia ini, yaitu di dalamnya manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia yang diintegrasikan dengan P5. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka yang menjadi kurikulum nasional dan harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah dan madrasah di Indonesia. Maka dengan begini berarti Merdeka Berakhlak Mulia ini harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah dan madrasah di Indonesia untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual ini adalah ruhnya. Kecerdasan spiritual ini ruhnya dan visualisasi adalah akhlaknya. Jadi akhlak ini adalah hal yang terlihat dari bagaimana kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh manusia itu. Maka novelty ini saya rekomendasikan untuk juga diterapkan di seluruh sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Begitu Manawi Bapak. Satu lagi Bu ya. Siap. Hasil penelitian menunjukkan Siap. bahwa belum optimalnya akhlak mulia. Mohon. Mengapa Ibu? Belum optimal karena tadi satu dari SDM. Tidak semua guru, maaf dalam hal ini tidak semua guru memahami ruh dari belajar. Karena belajar itu sendiri tidak disebut belajar jika tidak ada perubahan akhlak, perubahan sikap kepada hal yang lebih baik Bapak. Jadi banyak guru yang masih hanya mengajar, memberikan ilmu saja, memberikan transfer pengetahuan saja.
bukan membuat pembelajaran, karena pembelajaran itu berarti student center, siswanya yang belajar. Jadi masih ceramah, belum berbasis gerakan. Maka kita sebagai guru bertanggung jawab, karena kita nanti di akhirat akan ditanya. Mungkin saja kita bisa tidak jadi masuk surga karena ada salah satu murid kita yang melakukan dosa. Maka dari itu wajib penelitian ini juga direkomendasikan untuk guru, agar guru diberi sosialisasi. Direkomendasikan kepada Bapak Bupati agar disediakan anggaran dan difasilitasi. Menawi begitu Bapak. Baik, Ibu Iis Farida Zain. Mohon. Puas saya menguji Ibu. Hatur nuhun, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Bapak Profesor Dr. Endang Kuswara MSI. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Cece Rahmat MPD yang sudah mengajukan pertanyaan dan promovenda sudah menjawab secara komprehensif. Selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Iim Wasliman MPD MSI, waktu yang sama untuk Profesor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Endang Komara MSI selaku pimpinan sidang, tim promotor Profesor Dr. Haji Hanafiah, Dr. HR Sufyan Sauri, Dr. Abdul Kholik MMPD, dan penguji luar Bapak Profesor Dr. Cece Rahmat MPD. Wabil khusus Saudara Promependa Ibu Iis Farida Zain. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama sebagai pimpinan SPS Universitas Islam Nusantara, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua menyaksikan sidang terbuka ini. Sepanjang sejarah SPS dari mulai tahun 90 yang sudah menghasilkan 1.500 doktor, baru hari ini dikunjungi oleh peserta sidang sebanyak ini. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ibadah Bapak Ibu semua, dan bisa Udinus nanti akan menjadi unggul di Indonesia. Yang kedua, saya apresiasi kepada Ibu Iis Farida Zain yang pada hari ini bisa mengikuti sidang terbuka. Di Angkatan Sukabumi, 2 mahasiswa ini luar biasa. Ibu Iis Farida Zain dan Bapak Kiai Haji Aang Abdullah Zain. Di tengah kesibukan yang segudang, ini yang pertama sidangnya di angkatan itu jadi ini luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, selamat Bu ya. Ternyata pantas kepada orang bilang bahwa berikan tugas kepada orang yang sibuk pasti selesai katanya gitu. Kalau kepada yang tidak sibuk susah selesainya. Ibu Iis Farida, saya apresiasi juga ya kepada judul disertasi saudara, yaitu Manajemen Penguatan Pendidikan Akhlak Mulia dalam konteks meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Judul ini luar biasa karena 2 hal ini sesungguhnya menjadi PR besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Indonesia sesungguhnya punya keunggulan yang hebat yang bisa mengalahkan dunia dengan pendidikan akhlak mulia. Sebab tidak ada di negara-negara lain.
Di kita ini ada, tetapi belum optimal dilaksanakannya. Ibu berkontribusi melakukan penelitian ini dengan judul Manajemen Penguatan Pendidikan Akhlak Mulia, tetapi kontennya dengan kecerdasan spiritual. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu. Yang pertama, apa konten dari dua masalah besar ini, yaitu akhlak mulia dan kecerdasan spiritual. Kontennya apa? Kemudian konteksnya, sebab ada konten, ada konteks. Silakan Ibu. Siap, izin menjawab Bapak. Akhlak mulia, seperti tadi saya sebutkan, bahwa akhlak mulia itu adalah hal yang dilaksanakan tanpa berpikir panjang, maka membutuhkan pembiasaan. Karena manusia itu harus dibiasakan, gitu. Dan pada hari ini ada 10 pembiasaan akhlak mulia. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, berbusana muslim pada setiap aktivitas pembelajaran. Masuk kelas diawali dengan salam, doa, dan diakhir dengan doa. Lalu diadakan musafahah kepada guru sebagai bentuk ta'zim dari siswa kepada guru. Yang ketiga, memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Ini termasuk kepada pembiasaan akhlak mulia karena an-nadzafatu minal iman, Bapak. Lalu keempat, sebelum memulai pembelajaran diawali dengan membaca Al-Quran 15 menit. Baik itu disesuaikan kepada sekolah masing-masing, mau dilakukan berbentuk blok seluruhnya bersama atau di kelasnya masing-masing. Karena semakin sering anak membaca Al-Quran, maka dia akan terhubung dengan kalamullah. Siapapun yang memuliakan kalamullah, maka hidupnya akan mulia. Lalu yang kelima, setiap jadwal istirahat diawali dengan sholat duha bersama. Ini harus dibiasakan dari usia dini, maka nanti di usia sudah dewasa dia akan terbiasa. Ketika menghadapi masalah dalam hal ekonomi atau keuangan, itu akan melaksanakan sholat duha, begitu. Lalu keenam, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan zikir. Sebagai sekolah yang belajarnya siang, itu bisa juga nanti sholat berjamaah asar, begitu. Jadi harus sholat berjamaah. Yang ketujuh, melaksanakan ta'lim. Pada setiap sholat subuh jika sekolahnya itu berbasis pesantren, jika tidak biasanya diawali pada hari Jumat. Itu dengan ta'lim, karena wajib sekali kita mendapatkan ilmu untuk makanan ruh kita, ilmu agama. Lalu yang kedelapan, membentuk unit pengumpul zakat. Jadi pembiasaan zakat sejak dini. Hapunten. Pembiasaan zakat sejak dini. Karena zakat itu adalah membersihkan diri kita, Bapak. Upami misalnya anak tidak terbiasa dengan zakat sejak dini, maka dia akan menjadi pribadi yang a priori untuk dirinya sendiri dan tidak peduli kepada masyarakat sekitar. Lalu yang kesembilan adalah qiyamul lail, wajib. Tahajud itu adalah kebutuhan kita untuk bisa berkomunikasi kepada Allah. Lalu 10 pembiasaan saum sunnah dan rutinitas Islami yang lainnya seperti Rajaban, Muludan dan lain sebagainya sebagai ta'zim kita kepada sejarah, ya. Lalu selanjutnya untuk kecerdasan spiritual adalah kecerdasan qalbiyah, kecerdasan rohaniah. Dari promotor saya, Prof. Hanafiah, mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah bisa dilihat dengan tepat tepat responnya ketika mendapat stimulus. Baik itu stimulus baik atau stimulus buruk. Lalu tepat dan cepat ketika melaksanakan ibadah. Jadi semakin cerdas kecerdasan spiritualnya, semakin tinggi kecerdasan spiritualnya, maka semakin mudah dalam beribadah, begitu. Dan kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan menurut Ari Ginanjar ini adalah kecerdasan yang bahwa manusia itu menyadari dirinya mempunyai dimensi abstrak di dalam dirinya, yaitu ruh. Dan kekuatan ruh itu lebih besar daripada kekuatan jasad, di mana dia akan terhubung kepada Allah. Tidak ada yang bisa membatasi kemampuan manusia kecuali dirinya sendiri dan Allah. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam
ayat Al-Quran, salah satu dari ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita bisa untuk menembus langit dan bumi asalkan diberikan sultan dari Allah. Sultan ini bisa disebut dengan kemampuan spiritual, juga bisa disebut dengan ilmu. Begitu Bapak Manawi untuk kecerdasan spiritual. Luar biasa, hebat sekali. Tadinya saya menyiapkan 10 soal, tapi kalau mendengar begini tidak perlu 10. Karena luar biasa jawabannya ya. Satu aja lagi lah. Siap. Barangkali Ibu masih ingat di kelas dulu kita belajar tentang kecerdasan jamak. Siap. Multiple intelligence. Siap. Dari siapa itu? Howard Gardner. Dari Howard Gardner. Bisa Ibu memberi contoh seperti apa yang disebut dengan kecerdasan jamak itu? Ya, siap, Dan Bapak. saya ingin mendapat penjelasan satu saja. Di dalamnya ada yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal Siap. dan interpersonal. Siap. Kira-kira bagaimana itu sebab akibat dua kecerdasan ini? Siap, Bapak. Dipersilakan. Teori multiple intelligence dari Howard Gardner yaitu merupakan yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Karena saya juga sebagai seorang guru sangat tidak setuju kepada guru lain atau pendapat lain yang mengatakan, yang menghukumi anak itu bodoh. Saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kita yang belum menemukan bagaimana cara belajarnya. Kita yang belum menemukan kecerdasan apa yang dia miliki dan kecerdasan apa yang dominan pada dirinya. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik menurut Howard Gardner. Kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik, baik lisan maupun tulisan. Contohnya senang membaca, senang menulis, mungkin yang sekarang disebut dengan literasi, Manawi Bapak. Lalu kecerdasan logika matematik, mungkin yang sekarang disebut numerasi. Yaitu kemampuan dalam berpikir logis, abstrak, dan memahami prinsip-prinsip matematika. Contohnya yaitu memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan baik yang pasti. Matematika itu bukan hanya untuk ngitung, Manawi ya, untuk jamaah semuanya. Matematika itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah kita. Ya, termasuk masalah keuangan juga harus menghitung. Ketiga, kecerdasan visual, spasial, kemampuan dan dalam memahami dan menciptakan gambar visual. Jadi ada anak-anak yang tidak terlalu suka dalam menghitung tetapi melukisnya bagus. Itu adalah jenis kecerdasan. Jadi ya, jika anak kita menggambar terus, biarkan dia mengembangkan kecerdasan menggambarnya supaya mungkin nanti dia menjadi pelukis yang ternama, begitu. Lalu kecerdasan kinestetik atau kecerdasan tubuh, menurut saya ini disebut dengan body smart. Menurut saya, kata-katanya adalah body smart. Jadi ada manusia jenisnya yang pinter itu ada pada dirinya, pada badannya, pada jasadnya. Dia rajin, dia sangat gesit dalam melaksanakan tugas. Meskipun tidak bisa matematika, itu adalah jenis kecerdasan. Jangan dibilang bodoh. Ya. Lalu kecerdasan musik, yaitu kemampuan memahami dan menciptakan dan mengapresiasi musik dan ritme. Contohnya senang bernyanyi, bahkan bisa menjadi komposer. Jadi jangan disebut nakal jika ada anak nu tatalu, begitu ya. Itu adalah jenis kecerdasan. Karena tidak semua orang bisa menyanyi. Ya. Kecerdasan menyanyi itu, dan luar biasa kepada Kabupaten Sukabumi karena memiliki mars dan himne Kabupaten Sukabumi yang diciptakan oleh Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab, merupakan warisan untuk Kabupaten Sukabumi. Juga lagu Pramuka Jembatan Emas, beliau seorang kiai, beliau seorang ajengan, seorang negarawan, tetapi menciptakan lagu. Manawi Bapak. Dan lagunya alhamdulillah sering juara katanya begitu ya. Untuk lomba padus. Kebetulan saya pernah jadi jurinya. Lalu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Interpersonal, yaitu hablum minan nas, Bapak. Lalu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi.
Menurut saya ini adalah kecerdasan spiritual sejenis. Dan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi bukan kepada orang lain tetapi menyelami diri sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Begitu. Lalu kecerdasan naturalis, kemampuan untuk memahami alam, mengenali flora dan fauna, serta peka terhadap lingkungan. Ini juga kecerdasan yang sekarang dikembangkan juga dalam P5 Bapak, yaitu dengan tema sustainable living. Dan kami juga melaksanakan di SMP Azainiyah dengan membuat kebun biopori. Dan jadi tumbuhan itu bisa tumbuh tanpa harus pakai pupuk. Pupuknya itu pakai sisa makanan kita, begitu. Ya, jadi balik lagi dari kita ke alam, dari alam ke kita, dari kita ke alam, begitu. Dan ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia supaya mengurangi sampah seperti itu. Lalu kecerdasan eksistensial, yaitu seseorang yang memiliki ketertarikan dengan lingkungan, kemampuan untuk berpikir dalam tentang eksistensi kehidupan dan kematian. Jadi kecerdasan eksistensial ini seperti kecerdasan ukhrawi, yang dia berpikir di dunia juga, dia juga berpikir di ukhrawi, sebagaimana dalam 6 sistem nilai dari Profesor Ahmad Sanusi. Mungkin itu saja Bapak, hatur nuhun. Luar biasa. Ini bukan luar biasa lagi, tapi luar biasa. Kalau Prof. Cece tadi sangat puas, saya mengatakan sangat puas. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Rektor Pimpinan Sidang, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Im Wasliman MPD MSI, dan beliau di Uninus ini masih diberikan amanah menjadi direktur di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat, berkah, dan berusia panjang. Baik, Promovenda masih bisa bertahan? Masih Bapak. Ya, saya pun merasa bersyukur karena baru kali ini yang namanya Promovenda, Promovendus dihadiri oleh sebanyak ini. Prof. Hanafiah mungkin harus diajukan ke Jaya Prana ya, untuk mendapatkan betul, salah. Mohon tim yang menyiapkan dokumentasi dipersiapkan, kita ajukan untuk mendapatkan rekor muri insya Allah. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Abdul Halik MMPD untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak, waktu yang sama untuk Bapak. Baik, terima kasih Cece Rahmat MPD sebagai penguji luar. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Im Wasliman sebagai penguji dalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hanafiah MMPD sebagai ketua promotor. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Haji Raden Sufyan Sauri MMPD sebagai co-promotor. Tentu dalam hal ini saya ingin menyampaikan rasa bangga, syukur yang tiada terhingga karena Promovenda Ibu Hajah Iis Farida Zain bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini dalam rangka menyelesaikan studi terakhirnya melalui sidang terbuka pada pagi hari ini. Sebagai anggota tentu deg-degan saya juga ya. Bu Hajah Iis ini bimbingan dengan kami apakah bisa selesai dalam waktu yang diinginkan atau tidak. Tapi alhamdulillah semangat yang tinggi di tengah kesibukan yang luar biasa padat dengan 10 keanggotaan organisasi masih bisa menyempatkan menyelesaikan studi. Tentu kita kasih aplaus buat beliau. Pimpinan sidang sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Pak Haji Im, Pak Im, beliau sudah menyiapkan 10 pertanyaan, saya pun sama sudah 10 Prof, tapi ternyata sudah dijawab semuanya Prof. Janten badan harus naon deui atuh itu.
Ya paling yang ingin pendalaman saja dari apa yang sudah Promopenda tuliskan, teliti, adakah irisan nilai akhlak mulia yang tadi disampaikan dengan ciri-ciri pendidikan NU? Nah, kira-kira apa irisan yang Ibu peroleh dari hasil penelitian tersebut dengan ciri-ciri pendidikan di Nahdlatul Ulama? Silakan. Izin menjawab Bapak. Ciri-ciri dari pendidikan di Nahdlatul Ulama yang sangat terlihat berbeda dari organisasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa NU adalah organisasi, bukan faham. Ya. Lalu yang sangat ketara dengan yang lain, pertama diperlihatkan oleh seluruh jamaah hari ini bersarung. Dan ini tidak ada di sekolah-sekolah biasa. Alhamdulillah di SMP Azainiyah setiap hari Rabu kami sekolah memakai sarung, begitu. Sebagai ciri NU, begitu ya Bapak. Bukan berarti, mohon untuk tidak tersinggung apabila para dosen hari ini tidak bersarung. Tetap NU, jiwanya tetap NU. Lalu yang sangat kedua, yang sangat menjadi ciri lagi dari amaliyah NU adalah ilah hadroti. Selalu kita melaksanakan tawasul. Karena pada hari ini pun saya hadir di sini bukan karena usaha saya, bukan karena rajinnya saya, bukan karena pintarnya saya, tetapi saya bertawasul setiap mendapat masalah, setiap sholat, ba'da sholat, bahkan pamingalamun pun abdi tawasul kepada satu pangersa uwa, guru saya, ayah saya, yang karena ibadah beliaulah, karena ilmu beliaulah, karena karomah beliaulah saya bisa ada di sini. Ini yang tidak didapati di pendidikan selain NU. Yang kedua, dari 10 pembiasaan akhlak mulia ini sangat amat NU Bapak, karena dicetuskan langsung dan dirumuskan langsung oleh Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Asyab sebagai warisan untuk Kabupaten Sukabumi, dan saya harap di sini ada yang dari kabupaten lain. Mudah-mudahan nanti 10 pembiasaan akhlak mulia atau 10 pembiasaan akhlak mulia plus uswatun hasanah juga diintegrasikan dengan P5 yang saya rangkum menjadi namanya Merdeka Berakhlak Mulia ini dilaksanakan di seluruh kabupaten, kota, provinsi di Indonesia. Begitu Bapak. Jawabannya. Baik, luar biasa. Dengan adanya irisan tersebut, artinya apa yang Ibu teliti, ada apa yang Ibu kembangkan dalam penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan Nahdlatul Ulama menjadi landasan pendidikan akhlak mulia bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, saya berharap ini untuk ke depan Ibu merencanakan untuk mengadakan hearing lah dengan para anggota dewan yang ada di Sukabumi untuk menjadikan hasil penelitian Ibu ini pegangan bagi guru-guru di sekolah di sana dalam hal pendidikan akhlak mulia. Siap. Saya berharap ada informasi lanjutan untuk pengimplementasian dari apa yang Ibu teliti ini nanti di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, selamat sekali lagi kepada Promopenda. Semoga apa yang sudah kita laksanakan menjadi nilai ibadah bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Halik MMPD atas pertanyaannya. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. HR Supian Sauri MMPD. Waktu yang sama untuk Bapak, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Endang Komara MSI sekaligus sebagai Rektor Uninus. Yang saya hormati Profesor Raim Basliman MPD MSI sebagai penguji dalam yang dalam kapasitas juga sebagai Direktur SPS Uninus. Yang saya hormati Profesor Dr. Hanafiah MMPD sebagai promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Cece Rahmat MPD sebagai penguji luar. Yang ada juga di sebelahnya Profesor Dr. H. Sopian Sauri MPD sebagai guru besar UPI yang nanti pada giliran kedua akan menguji. Yang saya hormati Dr. Abdul Holik MMPD sebagai anggota yang kami banggakan Promopenda Iis Parida Jen ya. Alhamdulillah hari ini memasuki fase terakhir evaluasi pada strata 3 ya, strata 3. Saya akan ingatkan kembali kepada Propen bahwa kepakaran Anda nanti ada di rumahnya ilmu pendidikan, kamarnya ya, spesifikasinya pada manajemen pendidikan. Maka pertanyaan saya selalu cerewet tentang bagaimana proses manajemen pendidikan. Selalu itu. Karena untuk mengingatkan bahwa Promopenda punya tanggung jawab moral untuk mengusung setiap kegiatan berbasis pada manajemen. Konteksnya manajemen pendidikan. Saya akan mengajukan beberapa atau mengklarifikasi dalam konteks penelitian Ibu dari aspek manajemen saja. Apa sih yang direncanakan sekolah dalam pendidikan akhlak mulia sehingga sebuah program itu bisa terlaksana berdasarkan basis perencanaan yang kuat. Silahkan dijelaskan saja. Izin menjawab Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses perencanaan, dalam penelitian saya ini, yaitu sekolah, karena saya menelitinya sekolah, tetapi ini bisa dilaksanakan karena manajemen ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama adalah rapat guru, rakor atau rapat koordinasi atau rapat kerja. Yang kedua, dalam perencanaan selalu dibuat SOP. Lalu yang ketiga, penyusunan program pendidikan akhlak mulianya. Yang keempat, penyusunan metodenya. Menawi itu yang dilaksanakan dalam proses perencanaan, Bapak. Terima kasih. Breakdown ke bagaimana cara supaya kompetensi spiritual santri atau siswa dapat diinternalisasikan atau dapat direfleksikan sehingga betul-betul mencerminkan sebuah sebuah akhlak yang mulia gitu. Tanpa treatment kan tidak mungkin gitu ya. Tanpa treatment tidak mungkin. Nah, bagaimana upaya atau cara ya supaya kompetensi spiritual siswa itu dapat diinternalisasikan. Siap. Izin menjawab Bapak. Barusan Bapak mengatakan treatment. Saya menjadi teringat dengan apa yang selalu saya bicarakan ketika ada dalam forum guru ataupun kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Dalam hal spiritual ini, karena banyak masalah, maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah ini disebut dengan treatment before dan mengobati itu treatment after. Treatment after akan 10 kali lebih repot daripada treatment before. Maka lebih baik kita melaksanakan treatment before yaitu dengan pembiasaan. Pembiasaan akhlak mulia, Bapak, di dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Bagaimana cara menginternalisasikannya? Yang pertama, pembiasaan dari 10 pembiasaan akhlak mulia ini. Tadi disebutkan bahwa 10 pembiasaan akhlak mulia itu ta'zim kepada guru dan seterusnya. Lalu dilaksanakan ta'lim. Dalam ta'lim ini sering diajak untuk merefleksi diri atau taubat bersama. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah bahwa taubat bersama ini bukan hanya dilaksanakan di sekolah. Karena pendidikan yang paling utama adalah ibu dan bapaknya. Pendidikan di dalam rumah tangga. Maka mari biasakan taubat bersama sekeluarga. Setelah itu karena negara adalah keluarga besar. Dan keluarga adalah negara kecil.
Karena tidak akan ada negara Indonesia jika tidak ada keluarga-keluarga kecil ini. Maka harus dimulai dari taubat bersama di dalam keluarga. Ini adalah proses untuk internalisasi membiasakan. Yang kedua, selain dari keluarga, yaitu taubat di lingkungan, yaitu keluarga besar masyarakat. Selanjutnya taubat senegara Manawi Bapak, dengan pemda-pemdanya, dengan pemprovnya, dengan pemerintahnya. Coba ada dibiasakan, dan alhamdulillah sudah dibiasakan di Universitas Islam Nusantara, yaitu istighosah setiap Selasa sore. Alhamdulillah. Dan yang sangat saya ini menjadi inspirasi terbesar saya untuk memasukkan uswatun hasanah ke dalam penelitian saya ini, ke dalam novelty saya ini, karena saya sangat terkesan melihat di Universitas Islam Nusantara yang jadi imam sholat berjamaah selalu Bapak Rektor. Hatur nuhun Bapak Rektor. Terasanya tenang sekali. Oh benar, memang harus seperti ini. Ya ulama, ya umaro, begitu ya. Lalu taubat bersama ini, dan berikutnya untuk internalisasi tiada lain dan tiada bukan. Amalkan amaliyah torikoh qadiriyah naksabandia kalawan nyak-nyak keur ngahontal hirup anu sae di dunia tur akhirat. Manawi begitu Bapak. Hatur nuhun. Terima kasih, satu lagi ya. Siap. Saya selalu berasumsi bahwa setiap program tidak bulat sih, kadang-kadang lonjong gitu, kadang-kadang tidak persagi juga ada. Artinya di sana ada hambatan ya, hambatan dalam implementasi. Nah, konteksnya bagaimana hambatan dalam pelaksanaan internalisasi kompetensi spiritual itu, silakan. Izin menjawab Bapak, hambatan yang terasa ketika selama saya penelitian itu, dan bisa dibilang semua guru itu melakukan penelitian kepada anak-anaknya, kepada muridnya. Pada hal ini, dalam hal ini saya merasakan sekali yang paling berat itu adalah godaan zaman Bapak. Ya, karena zaman kita sudah zaman global, zaman kita sudah zaman digital, maka zinah itu tidak perlu dilaksanakan dengan body to body, tapi melihat HP saja sudah ada dosa zinahnya, Manawi begitu. Dan inilah yang menjadi hal yang sangat krusial, menjadi masalah terberat, karena pada saat ini banyak anak yang mengalami cacat dan sarafnya rusak karena kecanduan digital, Manawi Bapak. Lalu yang kedua, digital ini menjadi media untuk adanya kumpulan-kumpulan yang merencanakan tawuran dan lain sebagainya. Bahkan tadi yang perebut Kabogoh itu tawuran sampai di live streaming di Instagram begitu, dan mereka bangga dengan itu. Inilah yang menjadi hambatan terbesar. Saya yakin para orang tua sangat kesulitan melihat anaknya yang nempel sekali kepada gadget begitu ya. Maka itu tadi, yang pertama caranya adalah tobat bersama. Jika anak kita tidak boleh memegang gadget 24 jam, maka kita sebagai orang tua contohkan dulu uswatun hasanahnya. Jangan pegang HP 24 jam. Anak kita butuh quality time. Menawi itu salah satunya Bapak. Hatur nuhun. Terima kasih, jawaban cukup baik ya, dapat logikanya gitu ya, logika berpikirnya dapat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke pimpinan sidang. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Dr. HR Supian Sauri MMPD yang sudah menggunakan waktunya secara tepat. Selanjutnya saya mengundang promotor, Ketua Tim Promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah MMPD. Waktu yang sama untuk Profesor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Rektor yang saya hormati, kemudian Bapak Direktur PASA yang saya hormati, kemudian Pak Cece merupakan saudara peserta sidang dan hadirin yang berasal dari Jampang. Saurna Pak Profesor Cece mah tiasa sapertos hap-hap. Janti antar nanti kalapa jeung kalapa teh sasa hiber gitu. Ya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Supian Sauri
nanti penguji Pak Kiai Aang yang kedua. Kemudian Pak Dr. Uyun Supian Sori sama namanya yang saya hormati, dan Pak Dr. Holik, dan yang hadirin sekalian, ini para kiai, santri dan semua yang saya muliakan, dan Ibu Iis yang saya banggakan. Ini saya sangat tertarik di sini. Yang pertama yang diteliti oleh Ibu Iis adalah berkaitan dengan akhlakul karimah ya. Dan akhlakul karimah itu hanya dimiliki oleh orang muslim. Ya, ada perbedaan dengan karakter. Orang Korea punya karakter. Saya pernah bertanya pada orang Korea yang tinggal di Bandung, ngajar di sebuah sekolah, ditanya, Anda tinggalnya di Bandung. Pacar saya datang ke Bali, saya juga mau ke Bali, pada punya karakter ya. Anda tidur dengan siapa? Dengan pacar saya, gitu ya. Itu punya karakter tapi tidak punya akhlak Karimah mulia ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual itu adalah kecepatan iman kita dalam menjawab respon Allah ya. Stimulus dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu dengan cepat tilat. Jadi cepat pergi ke masjid. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Nah begitu. Nah saya kira di dua yang diteliti oleh Ibu Iis yaitu saya kira kegiatannya sangat bagus sekali. Tetapi saya ingin tahu bagaimana saya kira media pembelajaran yang dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai akhlak mulia supaya berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual. Di pesantren kan ada yang sebut nadoman ya. Mohon. Saya ingin tahu, sebab pertanyaan dari semua sudah banyak. Saya ingin mendengar dari Ibu Iis nadoman yang ada nilai akhlaknya. Silakan. Siap. Alhamdulillah, guru kami, izin menjawab Bapak. Alhamdulillah guru kami sekaligus ayah kami, Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Beliau juga jadi ada 7 kiblat dari Pondok Pesantren Az-Zainiyah, salah satunya dari Manon Jaya. Manon Jaya selalu menazomkan semua ilmu, begitu ya. Begitu juga di Az-Zainiyah, akhirnya kami selalu nganazom. Yang pertama, yang paling utama dalam gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh, yaitu gerakan iqomah. Ini lihat saja semuanya lambangnya iqomah semua, ya. Dan kami selalu menazomkan nazom iqomah sebagai panduan, bisa dibilang panduan kami dalam melaksanakan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Jadi tidak muluk-muluk, rukun Islam. Mangga semuanya bisa tolong ya. Kompak kita. Ini kita jamaah iqomah semua ya, harus kompak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabatur kula warga agama Allah Islam teh bener tur mulia wastur sejahtera rukun 5 utama amalkeun masing sampurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul.
Cukup dulu. Nanti kalau sampai beres lama juga. Nah, nanti saya kirim teksnya kepada Bapak. Bila perlu ditempel di masjid. Ya. Si Neng Iis cocok jadi anak kiai teh. Memang. Ya. Dan cocok jadi istri kiai. Amin. Semoga anaknya Sudah. jadi kiai. Amin. Rupanya Ya Allah. cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Promopenda beserta hadirin yang berbahagia, saya selaku ketua sidang juga akan menggunakan hak saya untuk bertanya, kemudian memberikan sanggahan dan bantahan terhadap disertasi Promopenda. Ada dua hal saja yang ingin mendapatkan konfirmasi dari Promopenda. Kurikulum 2013 revisi itu dikenal dengan P3K, penguatan pendidikan karakter. Kemudian di kurikulum Merdeka dikenal dengan 5P. P5. P5. Semangat. Saya sengaja menjebak Promopenda. Yakni penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Betul, Promopenda membetulkan saya. Yang pertama adalah berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, Mohon. mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Terus. Pertanyaan saya, mohon Promopenda dianalisa dari lokus tempat Promopenda melakukan riset Mohon. yang berhubungan dengan P5. Silakan. P5. Alhamdulillah. Izin menjawab. Selamat datang untuk Teh Ifah, putra dari Ketua PWNU Jawa Barat, Ketua Rois PWNU Jawa Barat. Izin menjawab, Bapak. Silakan Promopenda. Mohon tentang P5. Yang menjadi fokus saya di sini adalah berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia ini ada sub elemennya, Bapak. Jadi memang tema dari P5 ini ada 6 tema yang 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. 5 bernaral kritis dan keenam kreatif. Namun alhamdulillah untuk dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ini sudah ada sub-elemennya, yaitu sub-elemen berakhlak mulia dalam beragama, berakhlak mulia kepada pribadi, berakhlak mulia kepada manusia, berakhlak mulia kepada alam, berakhlak mulia dalam bernegara. Jadi hal ini dalam penelitian saya, alhamdulillah dari SMP Azainiyah merupakan sekolah penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi, Bapak. Alhamdulillah dari seluruh pendaftar termasuk negeri dan swasta hanya 2 yang lulus pada angkatan ketiga. Yang pertama adalah SMP Azainiyah. Yang kedua SMP Azainiyah adalah SMP Al-Umana. SMP Al-Umana ini melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, Bapak. Dan alhamdulillah melaksanakan P5 juga secara mandiri. Memang bukan sekolah penggerak tetapi melaksanakan secara mandiri. Dan SMP Azainiyah alhamdulillah adalah sekolah penggerak pertama di Indonesia yang menulis buku tentang merdeka berakhlak mulia dengan P5. Jadi saya yakin dengan P5 ini sudah sangat sesuai dengan Pancasila dan jangan antipati dengan Pancasila karena Pancasila dibuat oleh para ulama dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Bapak. Jadi yakin sekali seluruh dimensi dari dan sub-elemen dari dimensi-dimensi dalam P5 ini sangat mendorong manusia untuk berakhlak mulia. Begitu ya. Dan dalam buku ini saya sendiri sangat terharu membacanya. Jadi buku ini adalah kumpulan refleksi yang ditulis oleh seluruh siswa guru di SMP Azainiyah tentang pelaksanaan Pawai Natura, tema kearifan lokal yang diintegrasikan dengan kegiatan pesantren, yaitu yang akan kita laksanakan ini dan kita sekarang dalam rangkaian haul dan milad Pondok Pesantren Azainiyah, haul Pangersa Uwa dan milad Pondok Pesantren Azainiyah. Alhamdulillah di dalam refleksinya
Di sini anak-anak menulis bahwa dengan adanya P5 ini dia bisa menghormati sesamanya, dia bisa legowo ketika pilihan yang dia laksanakan, yang dia buat tidak terpilih, dan dia menghormati orang lain dan bisa bekerja sama dengan orang lain, yaitu intrapersonal dan interpersonal tadi Bapak. Hatur nuhun. Hal yang terakhir, Siap. karakter buruk manusia di dalam Al-Quran itu ada 4. Mohon dicermati dan dianalisa oleh Promopenda. Yang pertama adalah mengeluh dan kikir, Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Siap. Yang kedua lemah, Quran surat Ar-Rum ayat 54. Yang ketiga zalim dan bodoh, Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Dan yang terakhir adalah tidak adil, Tidak adil. Quran surat Hud ayat 85. Silakan analisa oleh Promopenda, salah satu saja. Salah satunya. Mengeluh dan kikir. Ini adalah salah satu yang banyak kita laksanakan, banyak kita lakukan ya, perbuatan zalim ini. Yang pertama nyata mengeluh dan kikir tadi. Selalu kita mengeluh bahwa kita tidak punya uang, dan siswa juga selalu mengeluh apa yang dia inginkan tidak terlaksana begitu ya, dan sangat kurang bersyukur. Menurut Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhad, nikmat itu bukan hanya berbentuk uang Bapak. Rizki itu bukan hanya berbentuk uang, tetapi kesehatan itu adalah rizki. Bergabung dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah seperti saya kuliah di Uninus ini adalah rizki. Lahir dari ibu kita adalah rizki. Dan nikmat yang selalu kita lupakan, misalnya kedipan mata. Kenapa setiap mengedip mata kita tidak mengucapkan alhamdulillah? Padahal jika kita tidak mengedip 2 jam saja, bagaimana itu ya mata kita. Lalu Bapak hapunten bilih bahasana agak gunung, memang saya orang gunung. Hitut, kita semua selalu nyarekan anu hitut begitu ya. Padahal hitut adalah rizki dari Allah. Andaikan kita tidak bisa hitut 1 hari saja, bagaimana jadinya? Andaikan kita tidak bisa hitut 2 hari, bagaimana jadinya? Orang lain itu dibolongi di sini karena ada benjolan di ususnya, jadi tidak bisa BAB, tidak bisa kentut karena ada benjolan, jadi harus dibolongin di sini. Dan saya melihat sendiri karena saya melihat saudara saya yang seperti itu. Betapa harus bersyukurnya kita ketika kentut. Maka biasakan dari sekarang setiap kentut bilang alhamdulillah. Begitu Manawi Bapak. Baik, dengan selesainya pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda sementara untuk memberikan kesempatan kepada panitia ujian untuk menyimpulkan hasil proses promosi doktor ini. Untuk Promovenda Iis Parida Zaid dipersilahkan untuk beristirahat sambil menunggu hasil nilai yudisium. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya adalah penayangan video Uninus Unggul. Universitas Islam Nusantara atau yang dikenal dengan Uninus merupakan salah satu perguruan tinggi Islam tertua di Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530, Kota Bandung. Berdiri sejak tahun 1959, Uninus telah menjelma menjadi perguruan tinggi yang memiliki komitmen kuat pada nilai keislaman dan kebangsaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan humaniora untuk dapat bersaing dalam era kompetisi global. Uninus memiliki berbagai program pendidikan seperti program sarjana yang terdiri dari 7 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Selain itu terdapat pula sekolah pascasarjana untuk program magister dan doktoral. Berbagai macam unit kegiatan mahasiswa Uninus miliki untuk dapat melatih bakat mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.
Uninus memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri dan unggul tahun 2035. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik serta integritas pribadi sebagai cendekiawan Muslim. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip otonom, kredibel, akuntabel, dan transparan. Serta mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswit dari seluruh penjuru Nusantara. Selamat bergabung di Universitas Islam Nusantara. Hidup mahasiswa Nusantara.